Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Manarul Islam, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, di mana setiap nikmat yang kita rasakan itu benar-benar harus dimasukkan ke dalam hati satu ayat Al-Quran, di mana Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang nikmat itu sampai kepada kalian, entah itu nikmat kesempatan, dalam keadaan antum bisa bayangkan ini ramenya jalan di utara kita, ini orang-orang yang mungkin kepingin ngaji tapi Allah jadikan takdirnya mereka di jalan raya, nikmat kesempatan. Ada juga mungkin nikmat sehat. Dan betapa banyak orang yang kepingin pengajian. Coba dicek teman-teman kita yang sekarang tidak bisa ngaji karena stroke. Ada enggak? Coba antum sempet dan antum sehat, sementara keadaan kita di antara dua ini. Ada orang yang punya kesempatan tapi Allah tidak beri kesehatan, akhirnya tidak bisa pengajian. Dan sebaliknya ada orang yang Masya Allah sehat walafiat tapi sibuk nganterin istrinya shopping. Coba, sibuk nganterin anaknya ini, sibuk nganterin istrinya itu, sibuk ke sana, sibuk ke sini. Dan kita alhamdulillah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, semua yang kita saat ini mampu lakukan ini semuanya karena Allah. Dan Allah mengingatkan kita, apapun nikmat yang ada saat ini pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari siapa? Allah. Tujuannya apa? Biar tidak sombong, biar tidak takabur, biar tidak ujub. Ketika kita mampu duduk di tempat ini, sementara yang lain Allah tidak takdirkan duduk di tempat yang sebaik ini, so kita tidak sombong. Karena kita yakin kesempatan, kemampuan, bahkan kemauan
untuk duduk di tempat yang semacam ini, semuanya karena siapa? Allah. Maka nikmat itu kita syukuri. Dengan cara apa? Duduknya yang baik. Nah, itu cara mensyukurinya. Dengan cara apa? Yang serius. Ojo tulinan HP. Dengan cara apa? Yang senden-senden rodok maju. Iya, supaya kelihatan kalau kita ngajinya sedang serius. Yang akhwat ndak bingung ngencengno jilbab. Ya, ini akhwat ini ada pengajian, urusan jilbab ndak selesai setengah jam. Pucuke kurang pas. Ini bentuk kita mensyukuri nikmat bahwa kita didudukkan di majelis ta'lim. Apalagi ini pengajian apa? Perdana setelah 2 tahun. Masya Allah. Dan ini alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah menjadi pembuka. Dan mudah-mudahan doa kita ini menjadi apa? Bidayatul khair, pembuka yang baik. Apalagi apabila kita mensyukuri nikmat yang semacam ini, kita semuanya tahu, la in syakartum la azidannakum. Setiap syukur sama Allah ditambah. Apa artinya? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Semakin kuat kamu bersyukur, semakin Allah tambah kekuatanmu dalam taat kepada Allah. Maka syukur ini tidak boleh diremehkan, karena setiap kali syukur kita lakukan, setiap kali itu pula kemampuan kita untuk taat sama Allah ditambahi. Maka yakini dalam hati, setiap kebaikan datangnya dari Allah. Kalau kebaikan itu datangnya dari Allah, tidak boleh bikin sombong. Yang kaya, yang kuat, yang sehat, yang pinter, yang ahli ibadah, tidak boleh sombong. Semakin kita syukuri, kemampuan taatnya oleh Allah bakal ditambah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini terus kita sampaikan, dan antum jangan bayangkan kalau ana sedang ceramah itu nyeramain antum, ndak. Jadi ketika kami pribadi berceramah, itu objek pertama yang kena dengan ceramah kami siapa? Diri kami sendiri. Antum kesekian. Alhamdulillah saya ngomong ada yang mau dengerin, dan akan sangat celaka, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murkanya Allah kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi setiap para dai, para mubaligh, para penceramah itu ceramah, itu seakan-akan dia sedang menambah beban dirinya. Bukan asik-asikan, wajib jamaahnya penuh. Oh Masya Allah, jamaah tidak ada yang ngantuk. Oh zen, jamaahnya akhwatnya penuh. Loh. Apa ini kok kayak guyon begini? Semakin kita ceramah, semakin kita menulis, semakin kita menyampaikan, ustadz bukan ustadz, mubaligh bukan mubaligh, balighu anni walau ayah. Maka setiap satu kita sampaikan, satu beban tambah di sini. Nanti Allah bakal tanya, kamu dulu ngomong begitu, kamu ngapain? Kamu dulu menyampaikan seperti itu, ternyata kamu bagaimana? Jadi jangan dianggap wallah dadi ustadz iki zen ya. Diundang rono rene yukul mulai diamplopi disambut lu. Iya lek pas ketemu zene. Kalau pas ketemu yang kemudian Allah minta pertanggungjawaban, kita menceritakan tentang Allah ternyata tidak benar. Ketika kita menyampaikan tentang sunnah Rasulullah ternyata sunnahnya tidak seperti itu. Ini tanggung jawabnya yang paling
berat. Nah, maka hadirin, apabila kita menginginkan kebaikan dunia, kita menginginkan kebaikan akhirat, kita menginginkan kebaikan rumah tangga, kita menginginkan kebaikan ketika bermuamalah dengan sesama, maka tidak lain contohnya siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah ngerti ayatnya, sampai penceramah sekarang ini bingung mau ceramah apa, karena jamaahnya luwih ngerti dalil dibanding ustadznya sekarang. Buka Google itu kuwabe dalil, buka YouTube, ustadz siapa yang antum cari ketemu. Iya ndak? Datang ke toko buku, antum mau cari buku haji, buku umroh, buku puasa sunnah, buku sholat sunnah, lengkap. Nah, maka kemudian ketika seperti ini kita diingatkan, ini bukan sekedar seperti dengerin ceramah biasa, tapi kita mau apa yang diceramahkan itu masuk telinga, kemudian ketemu kliknya di dalam hati, sehingga ketika kita pulang itu kita keroso koyoke perlu tak lakoni ceramah iku mang, gitu loh. Bukan semakin kita pulang kita merasa lebih baik dibanding orang yang tidak pengajian. Nah, maka disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya yakin. Mau jadi suami terbaik, contohnya Nabi Muhammad. Mau jadi orang tua terbaik, contohnya Nabi Muhammad. Mau jadi pedagang yang baik, contohnya Nabi Muhammad. Mau jadi tetangga yang baik, contohnya siapa? Nabi Muhammad. Mau jadi mertua yang baik, contohnya Nabi Muhammad. Mau jadi menantu yang baik, contohnya Nabi Muhammad. Tapi ingat, kalau nyontoh Nabi Muhammad kabeh kepingin, betul apa enggak? Tidak ada enggak kepingin. Karena kalau bisa nyontoh Nabi Muhammad, jaminannya apa? Surga. Kepingin semuanya kan? Kepingin. Tapi tidak semua orang Allah kasih kemampuan. Tidak. Tidak semua orang yang kepingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Betul apa enggak? Antum dulu kepingin nikah sama siapa, ternyata istrinya sekarang siapa kan? Kepingin dapat mantu seperti apa, ternyata mantunya seperti apa kan? Kepingin kuliah di mana, ternyata keterimanya di mana kan? Tidak semua yang kita inginkan itu pasti tercapai. Seperti orang yang menginginkan mencontoh Nabi Muhammad, tidak semuanya Allah kasih. Karena kalau mau niru percis seperti apa yang Nabi Muhammad lakukan di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam rumah tangganya, di dalam kesehariannya, kepingin niru Nabi Muhammad, syaratnya dua. Ini Allah Ta'ala yang katakan dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak berhenti, ada lanjutannya. Untuk siapa Nabi Muhammad itu menjadi uswatun hasanah? Tidak untuk semua orang yang kepingin. Allah katakan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang-orang yang orientasi hidupnya itu Allah dan hari setelah kematian. Kalau orientasinya dunia, ya ndak mungkin nyontoh Nabi Muhammad, ndak connect, ndak klik. Kalau orientasinya dunia, tidak bisa nyontoh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia ini? Tidak punya urusan. Sementara kita, mali walil akhirah, apa urusanku dengan akhirat? Sepenting sogeh dhisik. Kita begitu. Nabi Muhammad tidak mali walid dunia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan apa? Akhirat. Akhirnya setiap langkah kakinya itu sing ketok akhirat.
Saya kalau melangkah ke sini nasib saya bagaimana? Saya kalau melangkah ke sini nasib saya bagaimana? Saya kalau berteman sama orang ini nasib saya bagaimana? Saya kalau kerja di tempat ini nasib saya bagaimana? Pertimbangannya apa? Akhirat. Kalau kita pertimbangannya dunia, wallah khosaro iki. Rugi iki. Melok pengajian 3 jam toko tutup. Wah, padahal lek 3 jam iki buka toko, minyak wangi iso payu pirang botol. Yo. Coba jujur sudah, kabeh ngono. Maka untuk kita yang sementara seperti itu, yo ndak bisa jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, ndak bisa. Karena syaratnya apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Untuk orang-orang yang orientasinya akhirat, ibu-ibu yang di belakang bisa sabar ketika suaminya kasar. Itu kalau orientasinya akhirat, sadar dibalik kekasaran suami ada pahala besar dari Allah. Suami bisa sabar, ghadzul basar, menundukkan pandangan walaupun istrinya tidak ngelihat. Apa yang bikin dia bisa sabar? Ketika dia tahu dibalik kesabarannya ada pahala yang besar. Itu syarat pertama. Kalau kepingin menjadikan Nabi Muhammad itu suri tauladan. Syarat keduanya apa? Wa dzakarallaha katsiran. Dan dia merupakan orang yang banyak zikir. Antum kira zikir itu mudah? Enggak. Karena apa zikir itu enggak mudah? Karena orang yang banyak zikir, orang yang banyak diingat sama Allah. Sementara orang yang banyak diingat sama Allah itu orang yang pasti hidupnya mudah. Sementara kita merasa apa? Uripku kok angel yo. Coba mau nikah saja, ruwet. Ngelamar kono ditolak. Antum belum pernah ngerasain dilamar perempuan ya? Lebih susah dibanding ngelamar ditolak tadi. Itu repot. Dilamar perempuan, Ustaz. Saya siap walaupun jadi yang keempat. Itu repotnya nolaknya lebih repot dibanding ketika ngelamar anaknya orang ditolak itu. Wabot. Nah, maka hadirin sekalian, orang yang merasa hidupnya susah, kok angel yo, kok ruwet yo, kok gak beres-beres yo, itu tandanya dia tidak gemar zikir. Hatta di tangannya ada tasbih, hatta di tangannya ada alat apa, penaan itu, tik 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 tik. Kalau masih ngerasa hidupnya susah, dia bukan orang yang banyak zikir. Karena zikir itu adalah sumber keselamatan. Sampai Rasulullah bersabda, ma anja min azabillah min zikrillah. Ma syai'in anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada amalan, ini ketoknya remeh tapi penting. Tidak ada amalan yang paling menyelamatkan dari azabnya Allah. Ingat, ini bukan azab akhirat tok loh ya, termasuk azab apa? Dunia. Antum tahu azab dunia itu apa? Istri ganyang, anak ganyang, usaha ruwet, bisa jadi itu termasuk azab dunia. Sementara Rasul katakan tidak ada yang paling menyelamatkan dari azabnya Allah kecuali zikir. Artinya apa? Zikir ini perkara yang paling bikin kita selamat dari azab. Nah, maka itulah hadirin sekalian, ayo bismillah, kalau kita kepingin menjadikan Nabi Muhammad itu betul-betul uswah hasanah, syaratnya 2. Jadikan akhirat sebagai prioritas. Yang kedua, mulai lisan dan hatinya dilatih untuk banyak zikir. Nah, hadirin sekalian, tema pengajian kita di malam hari ini adalah penyesalan terbesarku.
Saya mau tanya, tuan tanah Bangil mana? Mana tuan tanah? Tuan tanah mana? Kok toleh-tolehan kabeh ini? Tuan tanah, kalau dengar tanah posisinya ajib, tempatnya strategis, dijual dengan harga murah, karena yang punya tanah apa? BU. BU apa? Bos kabeh saiki BU kabeh. Butuh uang. Ternyata dia ndak dengar iklan tanah itu. Keduluan orang lain. Nyesel apa ndak? Ayo nyesel apa ndak? Nemen getune. Bahkan kalau info tanah dijual tadi lewat istrinya, dan istri lupa menyampaikan sampai kebeli orang lain, itu istri ditalak 3 itu. Mahrum ente. Wah, macam-macam keluar. Hanya gara-gara getun gak ketuku tanah. Terus lagi, ada posisi strategis. Jadi apalah, rektor wala camat, guru segala macam. Yang kemudian seharusnya posisi itu antum yang dapat. Tapi karena antum terlambat datang, akhirnya posisinya diambil orang lain. Nyesel apa ndak? Jujur, gak usah gaya tok. Weh iki dek kene iki menungso kabeh kudu malaikat. Nyesel apa ndak? Nyesel. Atau ndak usah dukur-dukur lah, gini. Ada anak perempuannya orang kaya, wayu, soge. Antum kira kalau antum ngelamar bakal ditolak. Akhirnya antum ndak berani maju. Dilamar orang lain, diterima. Padahal yang ngelamar ini antum bayangkan, dek nisor antum. Terus antum datang pas nikahan, getun kan? Pas nikahan datang, ditambahi. Bapaknya perempuan itu bilang apa? Ente sih ndak datang. Coba ente yang datang. Ayo, hah? Itu sego kabuli suguhane manten, gak kerasa blas. Wallah anyepi. Sekedar kelewatan dapat anak cantik kaya, getun apa ndak? Itu getune gak ilang petung dino. Wes jujur aja sudah. Kini iki kutuk malaikat ya. Ini kursi kok mudun-mudun dewe ini. Waktunya ganti nampaknya kursinya. Itu akhirnya nyeselnya 7 hari ndak hilang. Sampai tidur ndak enak, makan asin jari kurang asin, kudu kurang asin, pikiranmu sumpek. Getun gara-gara perkara apa? Duniawi. Sekarang cek, kalau getun duniawi saja bikin antum ndak bisa tidur, padahal perkara duniawi ini apa Rasulullah katakan? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama. Kalau dunia ini ada harganya, kalau berarti ada harganya apa enggak? Enggak ada. Enggak ada harganya, cek kere-keran kok rebutan warisan. Hai, ya apa enggak? Toko kesaingan digedor toko ni tonggo. Kau ni karo ta? Aku dodolan minyak wangi dek kene 24 tahun. Ente moro-moro buka, lo kok sakarepmu dewi. Padahal kita tahu pengajian di mana-mana, dunia ndak ada artinya, pret. Pas pengajian iyo, pas luwe lali pengajian nih, iya kan? Sudah hadirin. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, sekiranya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, dan nilainya berapa? Separuh sayap laler. Bukan kanan kiri loh, separuh. Sayap laler cuma separuh. Kalau harganya dunia segitu, dunia semuanya loh ini, maka apa yang terjadi? Orang kafir oleh Allah tidak dikasih minum walaupun 1 teguk.
Sekarang anak mau tanya, orang kafir minum ndak? Gak ngombe tok, sak mangane. Gak mangan tok, sak rekreasi nih. Gak rekreasi tok, sak ngenyeke. Wong Islam numpak becak, budi kenyek. Kono Velfire, ngerti? Jangan-jangan Velfire nggak ngerti. Mobil yang zen pokoknya. Diguyu, artinya apa? Dunia ini tidak ada artinya. Sekarang lihat, yang tidak ada artinya saja bikin kita bisa nyesel, tidak bisa tidur. Padahal dunia ini bisa diperbaiki. Tidak keterima jabatan yang satu, bisa dapat jabatan yang lain. Iya kan? Tidak keterima di kampus yang satu, bisa keterima di kampus yang lain. Tidak dapat perempuan sebelah sana, bisa dapat perempuan yang lain. Tidak sukses bisnis minyak wangi, bisa bisnis yang lain. Padahal itu dunia, tidak ada artinya, bisa diperbaiki. Tapi nyeselnya bikin tidak bisa tidur. Antum bayangin, kalau ternyata penyesalan itu penyesalan akhirat yang tidak bisa kembali, tidak bisa balik. Antum pernah ngerasain mau mati tidak? Pernah ngerasain mau mati yang seriusan, kudu sing guyon, sing betul-betul posisi antum kroso kate mati, pernah? Mana yang pernah, mana? Ya apa rasanya? Ya apa? Takut apa enggak? Nemen ustadz takut apalagi antum. Ya apa rasanya? Takut. Saya ini pernah didiagnosa dokter ada penyumbatan jantung. Anak kaget, ya akhir sing ganteng penyumbatan jantung. Ajaib. Sudah sampai pindah dokter dicek iyo. Lu tambah wedi. Belum didiagnosa mati loh ini, baru penyumbatan. Wih, kus kayak satu kregut san Allah. Mau tidur ini, istri diambung sih. Maaf yo, lek selama ini banyak salah. Minta maaf sama istri. Anak dicium, kuatir meneh gak tangi. Nah, maafin Abi yo, kalau Abi tidak bisa nyekolahin kamu ke tempat yang baik. Sudah. Singkat cerita, apa yang terjadi? Tidak terima jurune hati, mosok anak loro jantung. Coba manusia lihat, datang Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saya minta waktu tambahan 10 menit ya. 10 menit itu mintanya, nanti tidak tahu bonusnya berapa ya. Biasa sampai jam 8, setengah 9, tidak tahu nanti. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Artinya ketika kita ini nanti semuanya masih merasa takut meninggal dunia, dan itu normal dan wajar. Kenapa? Karena bakal masuk ke negeri akhirat, yang negeri akhirat itu ndak ada batas waktunya. Bahasa bangilnya saklawasi. Dan ceritanya ndak boleh pulang. Misalkan begini, oh ya Allah, anduk ketinggalan. Antum kalau mau jalan-jalan ke Batu, mau masuk tol, seret, anduk ketinggalan, ya akhir balik, seret. Bisa ambil anduk? Bisa. Seret, mau masuk pintu tol, oh SIM kari, bisa balik ambil SIM? Bisa. Ini cerita kematian ini, antum masuk akhirat, antum lihat jret, lu ternyata antum tidak punya rumah di akhirat, ternyata antum tidak punya bekal di akhirat, ternyata antum tidak punya apa lagi? Tidak punya persiapan, tidak punya makanan, tidak punya teman, tidak punya tempat. Terus antum ngomong sama Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan sebentar, tak narik konco. Bisa begitu? Tidak bisa. Maka yang pertama, ketika kita takut untuk meninggal dunia, ketakutan terbesar kita apa?
Karena kita yakin masih banyak dosa-dosa kita sama istri. Iya benda, bohong sama istri pernah? Katanya boleh kalau sama istri ya, berpahala. Kalau bohongin istri berpahala katanya. Yang penting istri senang. Atau dosa sama orang tua, punya. Sing gampang-gampangan, naik mobil, buang sampah plastik, bungkusnya kacang, ceret. Pernah? Terasa enggak kalau itu dosa? Nyelip orang, nyelipin ngawur sampai orangnya kaget. Cut. Pernah? Orang nyebrang jalan, enggak kita kasih jalan, dibel sampai orangnya kaget, kita pisui. Wait. Pernah? Itu masih ingat orangnya mana yang kita sakitin, yang orang kita kagetin, yang orang kita teriakin, masih ingat orangnya? Bisa minta maaf sama dia. Sementara dosa sesama manusia, antum tidak akan diampuni sama Allah sampai antum minta maaf sama orangnya, betul? Terus antum kira itu tidak ngabot-ngaboti akhirat? Coba. Maka saya pernah ngomong di banyak pengajian, saya bilang apa? Silahkan berbuat dosa apapun selain dua, maka peluang diampuninya besar. Selain dua, nomor satu apa? Syirik. Nomor dua apa? Jangan ganggu Bani Adam, jangan ganggu manusia. Ojo ngerasani, ojo ngilokno, ojo ngakali, ojo zolim. Kenapa? Karena kalau bersangkutan sama manusia dan kita malu minta maaf, atau kalau kita minta maaf dia tidak mau maafin, Allah tidak akan bikin dosa itu diampuni. Dan di akhirat, maaf lo ya, tidak ono cerita nih al-afu lo bang, anak biar gak sengojo. Tidak ada di akhirat al-afu lo bang, sepurane Mbak Yu biar gak sengojo, tidak ada. Dan dikatakan oleh para salaf, satu dosa kecil saja, kalau dosa itu tidak diampuni oleh Allah, cukup bikin kita masuk neraka. Coba. Terus tobatnya mau nunggu mati? Hah? Tidak bisa. Maka itu sebab yang pertama kita takut mati itu, karena kita yakin dosa seakeh. Biyen zaman nom-noman tahu nyolong goe sopo, saiki wis tuwek kari getune tok, ya apa minta maafnya? Iya, dulu waktu masih muda mungkin pernah, na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah, pernah minum khamr atau pakai narkoba atau ngepil segala macam, ya apa minta maafnya sama Allah kalau tidak tobat? Antum yakin itu diampuni? Itu sebab pertama. Apa obatnya? Ojo pedot, tobat dan istighfar. Apa obatnya? Jangan putus tobat dan istighfar. Apa contohnya? Nabi Muhammad bertobat dan beristighfar kepada Allah satu hari berapa kali? Berapa kali? Ada dalam satu riwayat 70, dalam riwayat yang lain 100, dalam riwayat yang lain lebih dari 100. Punya dosa Nabi Muhammad? Tidak punya. Terus istighfarnya buat apa? Nyuntui kita yang banyak dosa. Maka jangan berhenti, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai salah satu doa yang jangan lupa dibaca, salah satu dungone akeh, apalagi nanti deket ini kita kan mau kena Arafah ya, itu di hari Arafah itu kan doa sama Allah tidak ditolak untuk yang haji maupun yang puasa. Itu salah satu doanya apa? Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qablal maut. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, taubatan, tobat,
nasuhan, yang benar-benar qoblal maut, sebelum aku wafat. Karena apa? Kalau sudah terlanjur meninggal dunia, bisa balik, yang tersisa apa? Penyesalan. Yang kedua, apa kemudian sebab kita ini sampai sekarang dan insya Allah sampai kapanpun mesti wedi mati dan tidak siap mati? Kita merasa amal kita baru sedikit. Jawab ya, jawab. Besar mana uang yang sekarang di tabungan antum dan uang yang sempat antum sedekain? Jawab. Padahal lama mana tinggal di dunia sama tinggal di akhirat? Mana lebih lama? Dunia apa akhirat? Terus kenapa simpenannya, persiapannya lebih banyak dunia dibanding akhirat? Antum kira akhirat itu gratis gitu? Oh, Rabbi Rahim, Allah itu khair. Kalau semudah itu hadirin, sahabat Nabi tidak ada yang sampai perang untune copot, sikile abuh, kena panah, motone kelebon tombak. Kalau cuma modal Allah Rahim, Nabi Muhammad tidak perlu sholat sampai kakinya. Coba, sampai Allah katakan dalam Al-Quran apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalau memang antum modalnya Allah itu rahim, atau tertipu dengan kalimat Allah seperti prasangka hambanya, tertipu, bukan maknanya yang benar, tertipu. Dosane akeh tapi husnudzon sama Allah. Dari mana? Gak tahu sholat tapi husnudzon masuk surga. Itu bukan husnudzon, itu namanya, kata Ibnul Qayyim, ghurur. Ghurur itu apa? Tertipu. Karena husnudzon itu untuk orang yang amal soleh. Lo ini maksiat kok husnudzon, ngenyek, ngeplak saya, terus antum ngomong dikai fulus be ustad. Antum ngeplak saya kok mburi, wah fulusen di ustad, lu gak tak bales ya api, jaluk. Yo kira-kira seperti itu. Nah, maka arti ayat tadi 10 menitnya habis, sekarang bonusnya. Apakah kamu mengira bakal masuk surga? Kata Allah. Ini yang ngomong Allah Ta'ala loh ini. Ini kursi menguras kesabaran ini. Di tempat saya kursi seperti ini murah. Ini satu orang donatur selesai kursi semodel begini. Apalagi nyervis, lebih murah lagi. Ini kan model kayak sekok sepeda motor ya, le angin wis mulai kempos. Padahal badan saya kurus loh ini belum ustadz yang gemuk loh ini. Ini kalau ustadz Nadir kesini tambah kempes ini. Sudah sampai mana tadi? Apakah kalian mengira bakal masuk surga? Apa kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini? Antum buka semua kitab tafsir. Ketika Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira masuk surga? Para ulama bilang apa? Masuk surga itu abot. Apa kita kira cukup 5 waktu di masjid? Nggak tahu diganyang perang, nggak tahu diganyang keluwen, nggak tahu diganyang oleh beratnya ujian sakit, terus tiba-tiba mati murtahin, tak nas gitu. La mafish, tidak ada.
Apakah kalian mengira bakal masuk surga padahal belum datang sama kalian ujian? Yang ujian itu datang kepada orang sebelum kalian. Apa ujiannya? Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa perang, musibah, penyakit, sampai mereka itu merasa bumi itu mesti goncang di bawah mereka. Saking sorone uripe. Sampai manusia paling sabar. Siapa manusia paling sabar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang bersamanya. Siapa maksudnya? Para sahabat, orang-orang paling afdol. Itu pun sampai gak kuat. Sampai ngomong apa? Mata nasrullah. Ini pertolongannya Allah datangnya kapan sih? Sama Allah dijawab apa? Deket lagi, sebentar lagi. Loh, terus kita ini nganggep bakal bisa masuk surga sedekah mek 1 juta, iku pun wis ngerasa kaya gawedhe. 1 juta lho iki sing genah lho ente. Tulisan kwitansi jenengku tulis paling dukur 1 juta ya akhi. 1 juta. Antum makan habis berapa? Antum makan ke restoran Mat'am Arabi, makan wong 6 1,5 juta. Makan orang 6 Mat'am Arabi, nasi mandi bil lahm, itu 6 orang 1,5 juta. Sementara untuk Masjid Manarul Islam benakno kursi 1 juta, tulisan jenengku lho ndek sendenane. Lu kok guyon ngene akhirat kita ini. Terus wakaf tanah mek 1000 meter, tapi seakan-akan wis ngenteni mati sambil kipas-kipas. Engko lek mati malaikat narik nyawa dengan seperti air keluar dari teko, baden ditarik sama malaikat, dikasih kain kafan surga, dikasih minyak wangi surga, naik ke langit. Malaikat tanya, sopo iki? Fulan bin Fulan. Oh ajib ambune wangi. Naik ke atas sampai langit ke-7 ketemu Allah. Allah bilang, aku ridho sama dia, kembalikan ke kuburan. Goe sopo? Yakin amalan antum diterima? Yakin? Padahal amal itu semakin besar, ikhlasnya semakin apa? Apalagi amal kita kecil loh. Amal kecil itu ciri ndak ikhlas. Ojo diwalak-walik, Ustadz mana lebih zen? 1 juta gak ikhlas, apa 10.000 ikhlas? Lu ngawur ente iki. Kalau sedekah mek 10.000 iku cirine ente gak ikhlas. Karena orang ikhlas itu yakin diterima, amalnya mesti apa? Besar. Lah kok membandingkannya kayak orang bahlul gitu? Nggak ada orang ikhlas amalnya kecil, nggak ada. Illa keadaan. Kecuali apa? Keadaan. Kalau pilihan, orang ikhlas itu amalnya mesti besar. Nah, maka yang kedua yang bikin kita ndak yakin pengen mati itu karena apa? Kita belum yakin amal kita cukup. Sementara kalau nunggu cukup, ngenteni kapan? Sementara dikatakan di dalam hadis, manusia itu kalau sudah meninggal, mereka mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan ke dunia, fa'atasaddaq, aku akan sedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang yang apa? Soleh. Sama malaikat dibilang apa? Ya ahmak, wong bodoh, katanya malaikat, kamu barusan dari sana punya kesempatan sedekah, kenapa ndak tadi waktu di sana? Kenapa sekarang baru mati ngelihat akhirat, ternyata bangkrut, ternyata fakir di akhirat, baru minta balik sedekah wis ndak bisa. Nah, maka hadirin, penyesalan terbesar itu apa? Ketika di dunia punya kesempatan beramal, ketika Allah kasih umur, ketika Allah kasih harta,
Tapi sampai mati kesempatan beramal ditinggal, umur yang Allah kasih dilalaikan, harta yang Allah titipi belum sempat dipindah ke akhirat, keburu mati. Maka ayatnya apa? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Boleh jadi ya Allah, kalau aku balik ke dunia, aku akan melakukan amal soleh yang kemarin aku tidak lakukan. Jawabannya Allah cuma satu. Apa jawabannya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Omong kosong kata Allah. Artinya dua. Yang pertama, ndak mungkin bisa balik. Yang kedua, kalaupun balik, ndak akan kamu melakukan itu. Karena kalau kamu lakukan, ya sebelum mati pasti sudah dilakukan. Berarti, ayo bismillah. Orang-orang yang sekarang di kuburan, itu kalau mereka bisa protes, mereka protes sama Allah. Ya Allah, kenapa yang itu dikasih umur 60, saya 40 sudah mati. Kalau mereka bisa protes, mereka protes, ya Allah, kenapa saya yang kena COVID Delta kemarin, akhirnya saya belum sempat tobat, mati duluan. Dia sekarang enak-enakan masih punya umur tapi tidak tobat. Maka ayo bismillah. Ini umur di tangan siapa? Di tangan siapa? Ada ndak orang malam ini sehat walafiat, besok pagi meninggal? Ada? Tak ceritani satu cerita penutup. Tapi ojo takon wonge sopo ndek endi ngene ya. Nanti diuber saya. Sopo Ustaz? Humin Ustaz. Iku Veno, iku ndek endi iku? Ojo takon. Ini pernah saya ceritakan di Kasembon. Dan kalau ngikutin YouTube saya, insya Allah tahu cerita ini. Ada satu orang laki-laki sugih, kaya raya. Subhanallah. Kebiasaannya orang ini, kalau mau Ramadan itu check up supaya Ramadannya tenang. Asam urat, ginjal, paru-paru, jantung, kolesterol, tekanan darah, diabetes, cek lengkap. Keluar rumah sakit, umurnya kira-kira awal-awal 60-an. Yo, orang sekarang Masya Allah loh ya, 60 itu saya seger, Masya Allah gitu loh. Keluar rumah sakit, hasil check up keluar, kullu sehat, jantung bagus, ginjal bagus, darah bagus, kolesterol aman, asam urat aman, tekan bagus semua. Farhan, seneng, aman ini. Keluar rumah sakit, mobilnya ajib sama supir. Keluar pintu rumah sakit, wallahu a'lam ya apa cerita, wala supir ngantuk, wala memang takdir atau apa. Keluar, supirnya ndak tahu dari arah utara ada truk, mobil baru keluar ndasit tok disikat truk, jeret. Itu orang yang barusan check up sehat walafiat, mati seketika. Kira-kira bisa ndak kejadian sama kita? Terus tobatnya nunggu apa? Terus mindah rekening banknya Yahudi ke rekening akhiratnya nunggu apa? Hah? Terus akur sama saudara yang sekarang petentengan nunggu apa? Tidak ada yang kita tunggu kecuali kematian. Dalam keadaan kalau sudah mati, sisa apa? Menyesal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua, dan semoga Allah ta'ala memberikan kepada kita kematian yang husnul khatimah, dan semoga tidaklah kita beranjak dari majlis ini kecuali Allah ampuni semua dosa kita,
dan Allah jadikan setiap amalan-amalan kita oleh Allah diterima. Semoga yang hadir di majelis ini, yang menyaksikan, apabila dia memiliki masalah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang datang di majelis ini maupun yang menyaksikan, yang memiliki cita-cita dan keinginan, tidaklah dia meninggalkan majelis ini kecuali Allah mudahkan dia menggapai cita-cita dan keinginannya. Amin. Dan tidaklah ada orang yang datang di majelis ini maupun yang menyaksikan, ya Allah, yang datang dalam keadaan sakit kecuali Engkau berikan kesembuhan dari penyakitnya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah orang datang ke majelis ini, ya Allah, dalam keadaan penuh dengan hutang kecuali Engkau, ya Allah, yang maha kaya, memudahkannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, apabila ada candaan yang kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.